Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 972. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa memiliki tanah, maka tanamilah atau supaya ditanami oleh saudaranya, dan janganlah dia menyewakan atau mengontrakkannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2340 dan 2341. Maksud dari jangan mengontrakkan adalah sistem penyewaan tanah di Madinah pada saat itu bisa merugikan salah satu pihak. Hadis Muslim 972. Maksudnya hadis Muslim nomor 973. Artinya diriwayatkan dari Rafi bin Khadi radhiyallahu anhu. Ia berkata, pada masa Rasulullah SAW, kami menyerahkan penggarapan ladang kepada orang lain. Kami mengontrakkannya dengan pembayaran sepertiga atau seperempat dari hasil tanamannya, atau dengan pembayaran makanan yang ditentukan. Lalu pada suatu hari kami didatangi oleh seorang laki-laki dari keluarga saudara laki-laki dari keluarga saudara ayah saya. Kemudian dia berkata, Rasulullah SAW telah melarang kita berbuat sesuatu yang menguntungkan kita, tetapi taat kepada Allah dan Rasulnya lebih menguntungkan kita. Nabi SAW melarang kita menyerahkan penggarapan ladang kepada orang lain, lalu kita pungut sewanya dengan pembayaran sepertiga atau seperempat dari hasil panen, atau dengan pembayaran makanan tertentu. Beliau menyuruh pemilik tanah untuk menanaminya atau menyuruh orang lain menanaminya tanpa sewa. Dan beliau melarang penyewaan atau pengontrakan tanah dan yang sejenis dengan penyewaan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2339. Hadis Muslim nomor 974. Artinya diriwayatkan dari Hanzalah bin Qais al-Ansori. Ia berkata, saya pernah bertanya kepada Rafi bin Hadij radhiyallahu anhu mengenai penyewaan tanah dengan emas atau perak. Rafi bin Hadij menjawab, itu tidak apa-apa. Sebenarnya dulu pada masa Rasulullah SAW, orang-orang biasanya mengongkos untuk mengerjakan saluran air, parit-parit, dan sarana pertanian yang lain. Lalu ada pihak yang dirugikan dan ada pula pihak yang diuntungkan. Karena hanya begitulah sistem pengongkosan saat itu atau pembiayaan pada saat itu, yaitu upahnya menunggu sekian persen dari hasil panennya. Sebab itu maka Rasulullah SAW melarangnya. Kalau ongkosnya jelas dan pasti dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan, maka tidak apa-apa. Hadis Muslim nomor 975. Artinya diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib. Ia berkata, kami pernah datang ke rumah Abdullah bin Makil. Lalu kami bertanya kepadanya mengenai muzaro'ah. Kemudian dia menjawab, Sabit mengatakan bahwa Nabi SAW melarang muzaro'ah.
dan beliau memerintahkan pengongkosan pekerja tani. Kata Abdullah bin Makil, pengongkosan itu tidak apa-apa. Sebagai keterangan adalah yang dimaksud dengan muzaroah adalah jenis lain dari mukabarah. Mukhabarah seperti yang telah dijelaskan di hadis yang terdahulu, yaitu nomor hadis 924 dan 925. Hadis Muslim nomor 976. Artinya diriwayatkan dari Tawus bahwa ia pernah menyuruh orang lain untuk menggarap ladangnya dengan sistem mukhabarah. Kata Amru, saya katakan kepada Tawus, hai ayah Abdurrahman, sebaiknya kau hindari sistem mukhabarah. Karena orang-orang mengatakan bahwa Nabi SAW melarang mukhabarah. Kata Tawus, hai Amru, saya telah diberitahu oleh orang yang lebih tahu tentang itu, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi SAW tidak melarang mukhabarah. Beliau hanya bersabda, seseorang mempersilahkan saudara muslimnya untuk menggarap tanahnya tanpa sewa adalah lebih baik daripada dia memungut sewa tertentu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2329. Hadis Muslim nomor 977. Hadis Muslim nomor 977 diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan upah atau ongkos penggarapan tanah Khaybar berupa sebagian atau separuh dari hasil buah-buahan dan hasil pertanian. Beliau pernah memberikan jatah kepada istri-istri beliau setiap tahun sebanyak 100 wasak, yaitu 80 wasak kurma dan 20 wasak gandum. Kata Ibnu Umar, setelah Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, dia membagi-bagi penggarapan tanah Khaybar. Umar radhiyallahu anhu memberikan pilihan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam antara mendapatkan jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya, atau tetap mendapat jatah beberapa wasak setiap tahun. Para istri Nabi SAW berbeda-beda pilihan mereka. Di antara mereka ada yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitasnya, beserta fasilitas airnya. Dan sebagian yang lain ada yang memilih jatah beberapa wasak bahan makanan setiap tahun. Aisyah dan Hafsah termasuk orang yang memilih jatah penggarapan tanah beserta fasilitas airnya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2328. Hadis Muslim nomor 978. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman kecuali dia mendapat pahala sedekah dari apa yang bisa dimakan dari tanaman itu. Apa yang dicuri dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya. Apa yang dimakan oleh binatang buas dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya. Apa yang dimakan oleh burung dari tanaman itu adalah sedekah bagi penanamnya. Dan tidaklah tanaman itu dikurangi atau dirusak oleh seseorang, melainkan menjadi sedekah bagi penanamnya. Hadis Muslim nomor 979. Artinya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan dari kelebihan air.
Hadis Muslim nomor 980. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Janganlah kalian mencegah atau menghalangi orang mengambil kelebihan air untuk menyirami rerumputan atau tanaman." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 2353. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.